Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi Ubuntu LTS 20.04 Focal Fossa. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya, kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Channel Indonesia Belajar juga akan mengulas semua varian dari Ubuntu LTS 20.04 ini. Mulai dari Lubuntu, Subuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, dan juga Ubuntu Baji. Jadi, pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Ubuntu LTS 20.04 Focal Fossa. Nah, di sini kami baru saja melakukan proses booting Ubuntu Linux Focal Fossa 20.04 ya, di versi Live CD atau Live USB. Dan kita akan melanjutkan ke proses instalasi dengan cara mendouble klik icon install Ubuntu 20.04 LTS ya. Kita double klik saja di sini. Nah, begitu di double klik ya, maka akan muncul layar instalasi ya, atau layar panduan instalasi. Nah, panduan instalasi yang digunakan oleh Ubuntu ini dikenal dengan nama Ubiquiti. Ubiquiti juga banyak digunakan di berbagai varian Ubuntu yang lain, termasuk juga beberapa turunan dari Ubuntu Linux ini. Oke, kita akan mulai tahap pertama di sini ya. Tahap pertama adalah pemilihan bahasa. Di sini kita akan pilih bahasa Inggris saja ya. Kami pilih English di sini. Lalu kita coba lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya adalah terkait pemilihan keyboard layout ya. Di sini kita pilih yang default saja, yaitu English US. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Selanjutnya terkait updates and other software ya. Di sini kita akan pilih yang normal installations, tetapi ada juga pilihan yang minimal installations. Kalau kita memilih pilihan minimal installations, maka yang diinstal hanya web browser dan basic utility saja. Tapi kalau kita pilih normal installations, yang akan diinstal adalah web browser, Office, dan juga beberapa game serta media player. Nah, untuk kali ini ya kami akan pilih yang normal installation. Lalu berikutnya ada dua pilihan di bawah ini. Pilihan pertama di sini adalah download updates while installing Ubuntu. Artinya, ketika proses instalasi berjalan, maka akan terjadi juga proses download terhadap updates dari Ubuntu Linux ini. Dengan memilih pilihan pertama ini, ya, atau dengan mengaktifkan pilihan pertama ini, maka setelah proses instalasi berakhir, kita akan mendapatkan versi Ubuntu dengan update terakhir. Lalu berikutnya untuk pilihan kedua juga kami rekomendasikan untuk diaktifkan, ya, karena pada pilihan kedua ini, kalau diaktifkan berarti kita mengizinkan Ubuntu Linux untuk mendownload beberapa driver terkait dengan kartu grafis dan juga Wi-Fi adapter kita, ya, sehingga memungkinkan kita setelah proses instalasi semua driver grafis dan juga Wi-Fi adapternya dapat terdeteksi dengan baik. Oke, kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue di sini. Pilihan berikutnya adalah terkait dengan installation type. Nah, untuk kasus kami di sini, karena kami tidak menggunakan mode dual boot, ya, dan kami ingin menginstal Ubuntu Linux ini sebagai satu-satunya sistem operasi di komputer kami, maka kami bisa memilih pilihan yang pertama, yaitu erase disk and install Ubuntu. Nah, dengan memilih pilihan pertama, di sini juga ada tulisan warning ya. Karena dengan memilih pilihan pertama, berarti kita akan menghapus keseluruhan isi hard drive kita dan akan menginstal Ubuntu sebagai satu-satunya sistem operasi. Nah, untuk kasus kami kali ini, kami memang ingin memilih pilihan yang pertama ini. Lalu kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Install Now di sini. Lalu ada pop-up message ya, untuk mengkonfirmasi apakah yakin kita mau meneruskan proses instalasinya. Di sini kita yakin, maka kita menekan tombol Continue. Selanjutnya adalah terkait pemilihan zona waktu ya, karena koneksi internet kami sudah berjalan dengan baik, maka Ubuntu juga bisa secara otomatis mendeteksi zona waktu kami di sini. Ya, dalam hal ini adalah Jakarta. Kita lanjutkan saja dengan menekan tombol Continue. Tahapan berikutnya adalah terkait mendaftarkan user. Nah, di sini kita akan daftarkan user kita, yaitu Indonesia Belajar. Indonesia Belajar, ya. Lalu username-nya adalah Belajar IDN. Belajar IDN. Dan kita juga spesifikasikan password untuk user kita ini.
Lalu kalau sudah, di sini ada dua pilihan ya. Pilihan yang pertama berarti kita mengizinkan proses login secara otomatis tanpa harus menginputkan password. Sedangkan pilihan kedua, proses login akan selalu meminta password. Kami lebih merekomendasikan untuk memilih pilihan yang kedua dengan alasan keamanan. Selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol continue. Nah, di sini proses instalasi sedang berjalan dan akan memakan waktu beberapa saat ya. Dan sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Ubuntu Linux. Tahukah kalian bahwa kata Ubuntu berasal dari bahasa salah satu suku di benua Afrika yang memiliki makna humanity to others, atau kemanusiaan kepada sesama. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila distro Linux yang satu ini berorientasi pada semua lapisan pengguna, serta ramah terhadap pengguna pemula. Ini juga yang akhirnya menjadikan Ubuntu sebagai salah satu distro Linux yang sangat populer hingga saat ini. Ubuntu Linux berada dalam naungan sebuah perusahaan bernama Canonical yang secara rutin melakukan rilis setiap 6 bulan sekali, yaitu di tiap bulan ke-4 dan bulan ke-10. Penomoran rilis pun cukup mudah untuk diidentifikasi. Sebagai contoh, versi Ubuntu yang sedang kita install di sini adalah 20.04. Penomoran 20.04 ini menunjukkan bahwa Ubuntu versi ini dirilis pada bulan keempat atau bulan April tahun 2020. Di tiap versi rilisnya, Ubuntu akan memboyong sebuah maskot hewan. Untuk versi 20.04 ini, maskot yang digunakan adalah Vocal Fossa. Fossa sendiri merupakan sejenis kucing liar yang banyak ditemui di daerah Madagaskar. Selain versi rilis reguler yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, Ubuntu juga memiliki versi rilis khusus yang dikeluarkan setiap 2 tahun sekali. Versi rilis khusus ini dikenal dengan istilah LTS atau Long Term Support. Dan Ubuntu 20.04 ini yang sedang kita install saat ini juga termasuk dalam kategori LTS. Versi LTS banyak diminati oleh industri, karena selain periode dukungan yang panjang yaitu 5 tahun, versi LTS ini juga dikenal sangat stabil dan banyak digunakan sebagai base system bagi beberapa distro Linux lain seperti Linux Mint, Elementary OS, Zorin OS, Peppermint OS, Linux Lite OS, Body Linux, dan sejumlah distro Linux lainnya. Default desktop environment yang diusung oleh Ubuntu adalah GNOME 3. Ubuntu juga menawarkan beberapa varian rilis dengan beragam pilihan desktop environment. Sebagai contoh, ada Xubuntu yang mengusung XFCE, Kubuntu yang mengusung KDE atau KDE, dan Lubuntu yang mengusung LXQT. Untuk versi 20.04 LTS ini, channel Indonesia Belajar juga akan mengulas semua varian dari Ubuntu, mulai dari Lubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, dan juga Ubuntu Baji. Jadi pastikan kalian tidak melewatkan video-video ulasan dari kami. Oh ya guys, agar video instalasinya tidak berkepanjangan, kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana proses instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Nah, sampai di titik ini proses instalasinya baru saja selesai dan muncul sebuah pop-up message ya yang menyatakan installation complete. Nah, di sini kita bisa lanjutkan dengan proses rebooting system atau restart system, tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah mengeluarkan media instalasi kita ya. Kalau kita menggunakan USB stick untuk instalasi, ya cabut dulu USB stick-nya, lalu kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol restart now. Nah, di sini sebelum Ubuntu Linux melakukan rebooting, kita kembali diingatkan ya untuk remove atau mengeluarkan media instalasi kita. Ya, makanya di sini ada message ya, please remove the installation medium dan press enter. Nah, kalau kita sudah keluarkan media instalasinya, kita bisa lanjutkan proses rebooting dengan menekan tombol enter di sini. Oke, di sini proses rebooting sedang berjalan ya, ada logo Ubuntu juga di sini dan sedikit animasi yang cukup menarik ya. Setelah proses rebooting selesai, kita akan dihadapkan pada sebuah login screen yang cukup menawan di sini ya dengan aksen warna ungu ya. Di sini ada username kita atau nama pengguna kita. Kita tinggal pilih saja lalu kita tinggal inputkan password-nya. Dan kita lanjutkan dengan menekan tombol enter untuk ke proses login. Setelah melewati proses login, kita langsung dihadapkan pada proses pendaftaran online account. Jadi di sini buat kalian yang memiliki online account terkait dengan account Ubuntu single sign-on ataupun account Google ya ataupun account Microsoft maupun account Nextcloud, kalian bisa daftarkan di sini. Tetapi untuk saat ini kami coba skip terlebih dahulu.
Lalu selanjutnya kita dihadapkan pada live patch, ya ini juga sama, ini produk dari Canonical. Untuk saat ini kita coba next saja. Nah, di sini Ubuntu akan mengkolek beberapa data kita, ya data-data yang sifatnya tidak sensitif untuk pengembangan sistem mereka. Nah, di sini kita boleh memilih yes untuk menyetujui ataupun tidak, ya. Di sini kami akan pilih no, ya. No, don't send system info. Oke, kita lanjutkan dengan menekan tombol next. Lalu berikutnya terkait dengan location services, dan ini juga nanti terkait dengan privacy issue. Ya, kita pilih untuk tidak aktifkan ini. Ya, kita next saja. Dan di sini ada tulisan you are ready to go. You can use software to install apps like this. Oke, kita done saja di sini. Terdapat pesan ya adanya updates di sini. Ya, kita mau update sekarang atau tidak. Untuk saat ini kita coba install now ya update-nya. Nah, ini adalah Ubuntu 20.04 Vocal Fossa. Oke, displaynya masih tidak pas di sini. Kita akan coba adjust dulu resolusinya. Kita akan menuju menu setting di sini. Lalu kita akan mengarah ke display. Lalu kita coba adjust displaynya. Ya. Resolusi kami di sini kebetulan nggak besar. Kami coba adjust ke resolusi 1360 dikali 768 saja. Lalu kita coba apply di sini. Oke, dan kita mau keep changes di sini dan kita close dulu. Oke, ini adalah Ubuntu 20.04 ya LTS dengan kode rilis Vocal Fossa. Kita akan coba bedah satu persatu beberapa bagiannya. Hal pertama yang kita mau cari tahu adalah terkait dengan versi GNOME ya, karena kita tahu Ubuntu ini mengusung GNOME atau GNOME 3 sebagai desktop environment-nya. Kita lihat ya GNOME version berapa yang diusung. Oke, di sini kita lihat ya. Ternyata GNOME version yang diusung adalah GNOME 3.36.1 dan ini merupakan GNOME terbaru. Dan kita bisa lihat nanti ya bahwa banyak sekali improvement yang dilakukan di Ubuntu 20.04 ini yang sebenarnya dibawa oleh GNOME Project. Kita akan coba ulas satu persatu di sini. Yang pertama adalah di right panel ya, di panel sisi sebelah kanan di sini. Di sini ada sound setting ya. Harusnya di sini ada network setting tapi kelihatannya agak sedikit bermasalah network setting saya. Lalu ada battery indicator dan juga power button ya untuk melakukan proses logout ataupun proses shutdown di sini. Dan di sini juga ada setting untuk melakukan konfigurasi GNOME desktop-nya. Lalu berikutnya di bagian tengah ini ada manis sekali untuk informasi terkait kalender ya. Dan yang menarik di sini adalah adanya pilihan do not disturb. Nah, pilihan do not disturb ini kalau diaktifkan maka semua notifikasi ya terkait dengan online account kita akan di shutdown sementara. Sampai kapan? Sampai kita menonaktifkan kembali do not disturb-nya. Dan fasilitas ini cukup banyak membantu sebenarnya, terutama sekali bagi kita yang ingin fokus bekerja. Saat kita mau fokus bekerja, biasanya kita mau agar semua notifikasi itu dimatikan, ya baik notifikasi email ataupun text message, ya atau apapun itu, ya kita mau semuanya dimatikan agar kita bisa bekerja dengan lebih fokus. Lalu setelah pekerjaan utama kita sudah selesai, baru kita aktifkan kembali, ya notifikasi-notifikasinya. Dan ini merupakan fitur baru yang diusung oleh GNOME 3, ya sangat menarik sekali dan sangat membantu sekali. Lalu berikutnya adalah penggantian background. Ya, kita akan coba ganti background di sini. Di sini ada change background. Oke, kita akan lihat ya beberapa pilihan background yang disediakan di Ubuntu 20.04 ini. Ya, tidak banyak ya, tetapi saya rasa ini cukup menarik. Ya, kita pilih yang ini. Kita close di sini ya. Wow, ini adalah background-nya. Ya, saya sangat suka di sini ya karena background-nya background yang terang ya atau bright background. Sedangkan accent Ubuntu-nya adalah lebih ke arah dark theme. Lalu berikutnya kami juga akan tunjukkan hal menarik lain yang dibawa oleh GNOME desktop versi terbaru ini, yaitu terkait dengan lock screen. Kalau kita pilih lock screen di sini, ya. Oke, lalu kita pilih atau langsung saja kita inputkan password untuk user kita. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya sebenarnya background dari lock screen yang digunakan adalah blurred version dari wallpaper yang digunakan pada desktop kita. Ya, dan itu juga salah satu perubahan yang dibawa oleh si GNOME 3 ini. Oke, lalu berikutnya di sini ada activities. Oh, kita coba lihat dulu ya tadi proses update-nya seperti apa. Oke, the software is up to date ya. Kita coba oke saja. Proses update-nya sudah selesai.
Di desktop ya terdapat icon. Di sini ada icon untuk home dan juga icon untuk trash ya. Di sini kalau kita lihat ya trash bin-nya ini mengingatkan kita pada trash bin pada sistem operasi Windows. Ya, karena di Windows itu kan konsepnya adalah recycle bin ya, maka ada logo recycle-nya. Dan nampaknya Ubuntu kali ini juga menggunakan logo atau terminologi yang sedikit mirip dengan di sistem operasi Windows. Berikutnya terkait dengan aplikasi, kita bisa akses aplikasi di sini ya dengan menekan tombol ini. Dan kita bisa melihat ya sejumlah aplikasi yang sudah diusung di Ubuntu 20.04 ini. Improvement lain yang ditawarkan oleh GNOME Desktop adalah di mana kita bisa mengelompokkan aplikasi ini ya. Kita beri contoh di sini. Misalkan kita mau membuat kelompok aplikasi baru di sini. Ya, dengan cara hanya drag and drop sederhana saja. Oke. Nah, di sini kita mengelompokkan aplikasi kita ke dalam satu grup ya, atau satu folder. Di sini nama grupnya adalah Office. Dan kalaupun kita mau ganti nama grupnya juga bisa. Kita tinggal pilih saja menu edit ya. Misalkan kita mau ganti menjadi Office Suite ya. Nah, seperti ini. Tinggal tekan lagi tombolnya. Oke, grupnya menjadi Office Suite. Nah, ini merupakan fitur baru yang ditawarkan dari GNOME 3. Fiturnya cukup sederhana tetapi cukup handy ya, atau cukup membantu. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat default web browser. Masih sama ya, default web browsernya adalah Mozilla Firefox dan default mail client-nya adalah Mozilla Thunderbird. Kita akan lihat Mozilla Firefox-nya di sini. Kita akan coba lihat ya Mozilla Firefox berapakah yang diusung oleh Ubuntu 20.04 ini. About Firefox. Ya. Nah, Mozilla Firefox yang diusung kali ini adalah versi 75.0. Oke. Kita close dulu di sini. Berikutnya kita akan coba mengulas terminalnya. Ya, di sini kita close dulu Mozilla Firefox-nya. Oke, untuk terminal kita coba akses terminal di sini. Kita buka terminalnya. Terminal yang diusung oleh Ubuntu 20.04 ini juga masih sama, yaitu GNOME Terminal ya. Kita bisa lihat di sini, GNOME Terminal versi 3.36. Berikutnya kita akan coba lihat versi kernel Linux yang diusung oleh Ubuntu 20.04 ini. Kita akses saja menggunakan uname -sr ya. Kita bisa lihat di sini, ya Linux kernel yang digunakan oleh Ubuntu 20.04 ini adalah Linux kernel versi 5.4. Ini termasuk Linux kernel yang cukup baru. Berikutnya kita akan coba lihat LSB release-nya, LSB release ya, lalu -e ya, atau -a. Oke, kita bisa lihat di sini ya distribution ID-nya adalah Ubuntu, description-nya adalah Ubuntu 20.04 LTS atau long term support ya. Version release-nya 20.04, codename-nya adalah Vocal atau Vocal Fossa. Hal menarik lain terkait dengan Ubuntu ini adalah terkait dengan Python Interpreter. Ya, kita lihat di sini, Python Interpreter yang diusung by default atau secara default di Ubuntu 20.04 ini adalah Python 3, ya, atau lebih tepatnya Python 3.8.2. Nah, sedangkan Python 2 sendiri ya sudah tidak lagi diusung secara default di Ubuntu 20.04 ini. Di sini kita masih bisa menginstal Python versi 2 ya melalui Software Station atau Software Manager. Tetapi by default ya Ubuntu 20.04 sudah mengusung Python 3 sebagai default Python interpreternya. Hal lain yang perlu diketahui adalah terkait dengan sistem ya. Ubuntu Linux 20.04 ini sudah tidak lagi mendukung mesin 32 bit. Nah, ini cukup disayangkan sebenarnya karena masih banyak juga mesin-mesin 32 bits yang beredar. Tetapi Ubuntu Linux sudah mengambil keputusan ya, dan keputusan yang sama juga diambil oleh beberapa distro besar yang lain di mana mereka tidak lagi mendukung mesin 32 bit. Oke, berikutnya adalah terkait dengan file manager ya. Kita buka file manajernya di sini. File manager yang diusung oleh Ubuntu 20.04 ini juga sama, yaitu default file manager milik si GNOME, yaitu Nautilus di sini ya. Atau seringkali juga di branding dengan nama Files atau GNOME Files. Ya, sebenarnya ini adalah Nautilus File Manager. Ada hal yang cukup berbeda ya terkait dengan pemilihan icon
pada Ubuntu 20.04 ini. Kita bisa lihat di sini ya, tidak hanya bentuk ikonnya yang berbeda, tetapi juga pewarnaannya. Ubuntu Linux memiliki kekhasan padahal dengan warna folder yang berwarna orange ya, atau serba orange. Dan di sini warnanya berubah menjadi abu. Dan ini merupakan perubahan yang cukup signifikan yang diambil oleh Ubuntu Linux secara desain tampilan. Nah, selain ini ya, ada hal lain lagi yang cukup menarik terkait dengan theming ya. Kita bisa lihat di bagian appearance di sini ya. Ubuntu Linux sekarang mengusung 3 theming standar, yaitu Light ya. Kita pilih dulu yang di sini, Light. Nah, kalau kita pilih Light ya, maka bar atasnya juga warnanya terang ya. Lalu pilihan kedua adalah pilihan standar ya. Standar ini berarti nanti bar atasnya berwarna gelap. Dan sekarang juga menyediakan pilihan dark theme, dan ini bisa jadi pilihan yang cukup menawan ya, termasuk bagi kami sangat menyukai sekali dark theme ini. Ya, bisa dilihat di sini. Wow ya. Nah, dengan menggunakan dark theme, maka penggunaan folder dengan warna abu ini menjadi sangat-sangat fit sekali atau sangat-sangat cocok sekali. Dan menurut kami ini merupakan keputusan desain yang tepat karena semakin banyak orang yang sekarang ini menyukai dark theme, karena memang dark theme itu lebih nyaman terhadap mata. Berikutnya kita akan coba ya untuk membuka multiple windows di sini. Ya, saya buka multiple windows, saya membuka 2 buah file manager yang berbeda di sini. Ya. Oke. Lalu di sini juga kalau kita bawa ke kanan dan di sini kalau kita bawa ke kiri ya, ada automatic tiling di sini. Dan yang menarik lagi adalah di perbatasan tilingnya ya, kita bisa geser-geser. Wow, ya. Ya, sangat-sangat menawan sekali. Lalu berikutnya ada window selector juga. Semisal kita klik di sini, ya karena ada 2 file manager, ya maka kita bisa pilih nih file manager yang pertama atau yang kedua. Oke. Nah, selain itu, ya, kalau kita menekan tombol activities di sini, ya, kita juga bisa membawa window kita ya ke spesifik workspace tertentu. Nah, seperti itu. Oke. Dan yang menariknya lagi adalah, ya, kita juga bisa membawa balik window-window yang ada di workspace tertentu ke workspace saat ini. Ya, caranya seperti ini. Tarik balik ke sini. Wow, ya. Sangat mudah sekali ya, dan sangat elegan sekali. Nah, ini terkait dengan file manajernya ya, serta themingnya. Berikutnya kita akan coba lihat software centernya ya, atau seringkali dikenal dengan istilah Ubuntu Software Center. Nah, di sini terjadi proses refresh ataupun update software katalog atau update repositori lokal terhadap repositori remote milik Ubuntu, sehingga kita bisa mendapatkan daftar software-software terbaru yang tersedia di Ubuntu repository. Nah, ini adalah Ubuntu Software atau software manager yang dimiliki oleh Ubuntu Linux ya. Kita bisa lihat di sini about ya, Ubuntu Software versi 3.36.1. Nah, sebenarnya Ubuntu Software ini dikembangkan dari GNOME Software. Untuk melakukan proses instalasi software, kita bisa memilih software yang ada di sini, ya tinggal diklik lalu pilih pilihan install, atau kita juga bisa memilih dengan cara mencari ya. Di sini ada tombol search juga. Kita tinggal cari saja software apa yang sedang ingin kita install. Hanya saja untuk saat ini kami mohon maaf, kami tidak bisa mendemokan karena kondisi koneksi internet kami yang sedang bermasalah. Tetapi ada hal penting yang mau kami highlight di sini. Nampaknya Ubuntu untuk versi 20.04 ini makin agresif dengan Snap atau Snapcraft, di mana software center yang mereka bundle ini atau software center yang mereka usung ini sudah diintegrasikan atau bahkan user sedikit dipaksa untuk mendownload atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang didistribusikan lewat Snap. Nah, ini bisa jadi hal positif, bisa jadi hal negatif ya. Sebagian orang memang pro dengan Snap, sebagian orang juga pro dengan Flatpak, sebagian orang juga pro dengan App Image. Dan ini sebenarnya murni preferensi dari masing-masing orang. Jadi kalau memang kalian nyaman dengan Snap, ya gunakanlah Snap. Kalau memang kalian nyaman dengan Flatpak, gunakanlah Flatpak. Dan kalau kita lihat, ya Fedora pun sebenarnya makin agresif dengan Flatpak mereka. Jadi menurut kami wajar-wajar saja kalau Ubuntu juga makin agresif dengan Snap atau Snapcraft mereka ini.
Oh ya guys, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Ubuntu LTS ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba menggunakan Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi Ubuntu Linux 20.04 dengan nama rilis VocalFossa. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Ubuntu Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.